Asal-usul tarian Kabasaran. Tarian ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang diangkat dari kata wasal yang berarti ayam jantan yang dipotong jenggernya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Tarian ini diiringi oleh suara tambur atau gong kecil. Alat musik pukul seperti gong, tambur atau kolintang disebut pawasalen dan para penarinya disebut kawasaran, yang berarti menari dengan meniru gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung, hampir mirip dengan tarian cakalele dari Maluku. Kata kawasalan ini kemudian berkembang menjadi kabasaran yang merupakan gabungan dua kata, kawasal ni sarian. Kawasal berarti menemani dan mengikuti gerak tari, sedangkan sarian adalah pemimpin perang yang memimpin tari keprajuritan tradisional Minahasa. Perkembangan bahasa Melayu Manado kemudian mengubah huruf W menjadi B, sehingga kata itu berubah menjadi kabasaran, yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan kata besar dalam bahasa Indonesia, namun akhirnya menjadi tarian penjemput bagi para pembesar-pembesar. Pada zaman dahulu, para penari kabasaran hanya menjadi penari pada upacara-upacara adat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah petani dan rakyat biasa. Apabila Minahasa dalam keadaan perang, maka penari kabasaran menjadi waranei. Bentuk dasar dari tarian ini adalah 9 jurus pedang, santi, atau 9 jurus tombak, wengkou, dengan langkah kuda-kuda 4/4 yang terdiri dari 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan. Tiap penari kabasaran memiliki satu senjata tajam yang merupakan warisan dari leluhurnya yang terdahulu, karena penari kabasaran adalah penari yang turun-temurun. Tarian ini umumnya terdiri dari 3 babak. Sebenarnya ada lebih dari 3. Hanya saja sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan babak-babak tersebut. Cakalele berasal dari kata saka yang artinya berlaga, dan lele artinya berkejaran, melompat-lompat. Babak ini dulunya ditarikan ketika para prajurit akan pergi berperang atau sekembalinya dari perang, atau babak ini menunjukkan keganasan berperang pada tamu agung untuk memberi rasa aman pada tamu agung yang datang berkunjung bahwa setan pun takut mengganggu tamu agung dari pengawalan penari kabasaran. Babak kedua ini disebut kumoyak,
yang berasal dari kata koyak. Artinya, mengayunkan senjata tajam pedang atau tombak turun naik, maju mundur untuk menenteramkan diri dari rasa amarah ketika berperang. Kata koyak sendiri berarti membujuk roh dari pihak musuh atau lawan yang telah dibunuh dalam peperangan. Lalayaan. Pada bagian ini, para penari menari bebas riang gembira melepaskan diri dari rasa berang seperti menari liando dengan tangan di pinggang dan tarian riang gembira lainnya. Keseluruhan tarian ini berdasarkan aba-aba atau komando pemimpin tari yang disebut tamu tusuk atau tombulu atau sarian tonsea. Aba-aba ini diberikan dalam bahasa subetnik Tombulu, Tonsea, Tondano, Tontemboan. Ratahan, tombatu, dan bantik. Pada tarian ini, seluruh penari harus berekspresi garang tanpa boleh tersenyum, kecuali pada babak lalayaan, di mana para penari diperbolehkan mengumbar senyum riang. Busana yang digunakan dalam tarian ini terbuat dari kain tenun Minahasa asli dan kain patola, yaitu kain tenun merah dari Tombulu dan tidak terdapat di wilayah lainnya di Minahasa. Seperti tertulis dalam buku Alforche, Legenden, yang ditulis oleh P.N. Wilken tahun 1830, di mana Kabasaran Minahasa memakai pakaian dasar celana dan kemeja merah. Kemudian diteliti ikatan kain tenun. Dalam hal ini, tiap subetnis Minahasa punya cara khusus untuk mengikatkan kain tenun. Khusus Kabasaran dari Romboken dan Parepei, mereka lebih menyukai busana perang dan bukannya busana upacara adat, yakni dengan memakai lumut-lumut pohon sebagai penyamaran berperang. Sangat disayangkan, sejak tahun 1950-an, kain tenun asli mulai menghilang, sehingga Kabasaran Minahasa akhirnya memakai kain tenun Kalimantan dan kain Timor, karena bentuk, warna, dan motif mirip kain tenun Minahasa. Topi Kabasaran asli terbuat dari kain ikat kepala yang diberi hiasan bulu ayam jantan, bulu burung taon, dan burung cendrawasih. Ada juga hiasan tangkai bunga kano-kano atau tiwoho. Hiasan ornamen lainnya yang digunakan adalah lei-lei atau kalung-kalung leher, wongkur, penutup betis kaki, rerengeen atau giring-giring lonceng bel yang terbuat dari kuningan. Pada zaman penjajahan Belanda tempo dulu, ada peraturan daerah mengenai Kabasaran yang termuat dalam Stadblad nomor 04B tahun 1859 yang menetapkan bahwa 1. Upacara kematian para pemimpin negeri dan tokoh masyarakat mendapat pengawalan Kabasaran, juga pada hari perkawinan keluarga pemimpin negeri. 2. Pesta adat, upacara adat penjemputan tamu agung pejabat tinggi Belanda residen,
dikontrolir oleh Kabasaran. 3. Kabasaran bertugas sebagai OPAS dalam kurung polisi desa. 4. Seorang Kabasaran berdinas menjaga pos jaga untuk keamanan wilayah setahun 24 hari. Kabasaran yang telah ditetapkan sebagai polisi desa dalam statblad tersebut di atas, akhirnya dengan terpaksa oleh pihak Belanda harus ditiadakan pada tahun 1901. Karena saat itu ada 28 orang tawanan yang melarikan diri dari penjara Manado. Untuk menangkap kembali seluruh tawanan yang melarikan diri tersebut, pihak Belanda memerintahkan polisi desa, dalam hal ini Kabasaran, untuk menangkap para tawanan tersebut. Namun, malang nasib para tawanan tersebut, karena mereka tidak ditangkap hidup-hidup, melainkan semuanya tewas dicincang oleh Kabasaran. Para Kabasaran pada saat itu berada dalam organisasi desa dipimpin hukum tua. Tiap negeri atau kampung memiliki 10 orang Kabasaran. Salah satunya adalah pemimpin dari regu tersebut yang disebut Paimpuluan Ne Kabasaran. Dengan status sebagai pegawai desa, mereka mendapat tunjangan berupa beras, gula putih, dan kain. Sungguh mengerikan para Kabasaran pada waktu itu, karena meski hanya digaji dengan beras, gula putih, dan kain, mereka sanggup membantai 28 orang yang seluruhnya tewas dengan luka-luka yang mengerikan. Sementara kita menikmati sajian